juga 6. Dan tujuan yang keduanya adalah mempertahankan argumen diri sendiri. Berarti selain melawan argumen dari lawan debat, kita juga harus mempertahankan argumen diri sendiri. Itu tujuan dari teks debat. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks debat. Ada berapa ciri-cirinya? 5. Oke. Yang pertama, ada terdapat tim afirmasi dan oposisi. Apa itu tim afirmasi dan oposisi? Tim afirmasi yang pro, ya. Kalau yang afirmasi itu ya? Afirmasi ya? afirmasi Setuju. Ya, setuju. Kalau yang oposisi adalah yang kontra atau yang tidak setuju. Itu ciri-ciri yang pertama. Terus selain ada yang tim afirmasi dan tim oposisi, ada pendapat tadi pro dan kontra atau sudut pandang pro. Pro itu berarti yang setuju, kontra itu yang tidak setuju. Selanjutnya yang ketiga ada terdapat topik atau isu. Nah, topik atau isu itu di dalam debat namanya adalah mosi. Itu ciri-ciri yang ketiga. Yang keempat ada argumentasi atau pendapatnya. Kan kalau berdebat tentunya kita akan mengungkapkan argumentasi. Nah, yang terakhir ada pihak penengah atau tim netral. Berarti ciri-cirinya ada 5. Oke, bisa dipahami? Oke, lanjut. Ada unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat itu berarti yang ada di dalam debatnya. Dalam debat itu berisi apa saja? Tentu yang pertama, kalau mau berdebat harus ada mosi. Mosi atau tadi apa mosi itu? Topik debat. Yang kedua ada tim debatnya. Tadi ada berapa tim? 2. Tim apa saja? Afirmasi dan oposisi. Yang ketiga juga ada partisipan. Partisipan contohnya adalah seperti penonton, juga ada juri, juga ada notulensi. Oke, itu unsur-unsur debat. Selanjutnya ada jenis-jenis debat. Debat ada berapa jenis itu? 3. Yang pertama ada debat parlementer. Nah, debat parlementer itu adalah debat yang biasanya terjadi di sebuah pemerintahan. Berarti debat yang merumuskan undang-undang dalam sebuah pemerintahan. Selanjutnya ada debat kompetitif. Debat kompetitif itu debat yang berisi sebuah kompetisi. Biasanya ini lomba debat. Pernah mendengar kan ada lomba debat? Nah, itu termasuk debat kompetitif. Terus yang ketiga ada debat konvensional. Kalau debat konvensional itu debat yang sering terjadi di kelas-kelas atau di sebuah organisasi. Itu jenis-jenis debat. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks debat. Ada berapa kaidah kebahasaannya? 4. Yang pertama menggunakan kata baku. Yang kedua menggunakan kalimat denotatif. Apa itu kalimat denotatif? Sebenarnya. Ya, kalimat yang memiliki makna sebenarnya. Terus yang ketiga menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang tidak bertele-tele. Terus yang keempat ada kalimat faktual atau kalimat fakta. Berarti kalau debat itu isinya berisi fakta. Oke. Itu dari kaidah kebahasaan. Ada yang mau ditanyakan kaidah kebahasaan? Paham? Oke. Selanjutnya ada struktur teks debat. Nah, struktur teks debat itu ada 5. Dari yang pertama adalah berisi pengenalan. Nah, pengenalan itu biasanya dilakukan oleh seorang moderator. Moderator itu berarti yang memandu jalannya sebuah debat. Mulai dari awal sampai akhir itu dipandu oleh moderator. Nah, setelah ada pengenalan, selanjutnya ada penyampaian argumentasi. Penyampaian argumentasi itu bisa dari tim pro dulu atau dari tim kontra terlebih dahulu. Setelah penyampaian argumentasi, lalu ada proses debatnya. Debatnya itu tadi ada yang mempertahankan, ada juga yang melawan.
Yang keempat ada simpulan. Setelah berdebat panjang lebar dari inti perdebatan itu apa? Nah, itu nanti yang termasuk ke dalam simpulan. Yang terakhir ada penutup. Tadi yang mengawali dan penutup itu adalah moderator. Bisa dipahami anak? Bisa. Oke, lanjut. Contoh. Nah, ini contoh teks debat. Ya. Nah, ini berarti ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi afirmasi, ada yang menjadi oposisi. Nah, moderator yang membuka sama yang menutup menarik kesimpulannya. Siapa yang mau menjadi moderatornya? Saya. Oke, boleh. Silakan. Nggak usah maju soalnya lagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai keberadaan perpustakaan yang semakin tergeser oleh internet. Apakah perpustakaan masih diperlukan di era teknologi saat ini? Silakan untuk berani dimohon untuk memberikan argumentasinya. Saya terima afirmasi Bu. Kami berpendapat bahwa keberadaan internet memang menggeser keberadaan perpustakaan, tapi lebih lagi internet menyediakan sumber informasi yang sangat melimpah dan dapat diakses dengan waktu yang sangat cepat di mana saja. Selain itu, kita tidak perlu repot untuk mengunjungi perpustakaan atau membeli buku untuk mencari informasi. Jadi menurut kami, internet lebih efektif untuk mencari informasi jika dibandingkan dengan perpustakaan. Oke, itu dari tim afirmasi. Sekarang tim oposisinya. Siapa yang mau bacakan tim oposisi? Tim oposisi berarti itu tim yang kontra. Bisa dibacakan tim oposisi siapa? Oke, boleh. Kami tidak setuju dengan pendapat dari tim afirmasi. Menurut kami, perpustakaan merupakan sumber ilmu yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Perpustakaan juga menjadi tempat penyajian informasi yang kredibel, sebab sudah melalui berbagai macam proses sehingga sangat terjamin valid dan kredibel. Hal ini berbanding terbalik dengan informasi di internet yang belum tentu terbukti kebenaran informasinya. Oke, itu dari tim oposisi. Sekarang simpulannya berarti moderator lagi yang membacakan. Kesimpulannya, terima kasih untuk semua tim yang sudah menyampaikan argumentasinya dan hadirin yang sudah mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Saya sependapat dengan tim afirmasi yang setuju kalau menggunakan internet jauh lebih praktis dalam mencari informasi saat ini. Namun, pendapatnya oposisi yang mengatakan kalau perpustakaan merupakan sumber ilmu yang terjamin valid dan kredibel itu juga benar. Untuk itu, kita perlu lebih bijak dalam menggunakan internet agar terhindar dari berita bohong. Dengan begitu debat kali ini akan segera saya tutup. Sekian dan terima kasih. Oke. Boleh tepuk tangan untuk kalian. Itu tadi contoh dari teks debat. Oke, sekarang Ibu punya permainan untuk mengetes pemahaman kalian. Tadi kita sudah belajar mengenai debat, mulai dari pengertiannya, tujuan, ciri-ciri, struktur, jenis, dan unsurnya. Nah, sekarang kalian boleh berkelompok, satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ya, kalau sudah boleh perwakilan dari kelompoknya untuk mengambil nomor urut. Kalian mengambil nomor urut berapa? 1, 2, atau 3? Satu lagi. Aku kelompoknya Sofi. Ya, kelompok berapa? 1, Kelompok 1, 2, 2, 3. Oke, urut kelompok 1 dari J. Oke ya, untuk kelompok 1, 2, 3. Nanti kalian akan berebut. Dari amplop ini siapa yang maju terlebih dahulu? Belum mulai.